Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi anak-anak yang baru mampir di channel Hanen Creativity, silakan untuk di-subscribe terlebih dahulu karena channel ini membangun tentang pendidikan Islami. Oke, pada hari ini saya Muhammad Haneka Anugrah Yusuf akan menyampaikan kisi-kisi soal asas khususnya di Kecamatan Purbalingga untuk kelas 6 semester 2. Untuk pengembangnya di sini Ibu Noka Nurlaila Al-Kiroma SPD dan ada soalnya yaitu seperti yang bisa kalian lihat, pilihan ganda 20, ganda kompleks 10, isiannya 10 butir dan soal soal uraian 10, 5 butir. Oke, langsung saja pada video kali ini kita akan bahas 10 contoh soal yang kemungkinan keluar di asas besok. Yang pertama, nomor 1 yaitu materi tentang surat Al-A'la. Nanti di sini disajikan salah satu ayat Al-A'la, peserta didik dapat menyebutkan urutan ayat dengan benar. Di sini soal-soalnya kemudian keluar itu ada potongan-potongan ayat. Mungkin ada ayat 2, 3, 4. Di situ akan diacak. Kemudian di pilihan kalian akan memilih jawaban yang benar. Diurutkan dengan benar. Makanya paling tidak kalian harus bisa hafal surat Al-A'la ini. Oke, paham ya? Selanjutnya nomor 2. Ini nomor 2 nih, bukan nomor 3. Yaitu dapat menentukan cara membaca ayat tersebut dengan benar. Nanti di nomor 2 ini berarti kemungkinan akan ada soal potongan ayat berbentuk tulisan Arab. Nanti anak-anak semua itu melihat mana yang digarisbawahi atau bagaimana cara membaca kalimat Arab tersebut. Contohnya Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihis, hisnya itu pakai sa apa pakai so, seperti itu. Atau mungkin yang kedua, suhufi Ibrahim wa Musa. Ibrahim itu kolkola, ya kan di situ. Musa mu panjang, saatnya juga panjang. Jadi di sini tidak jauh dari hukum tajwid. Idhar dibaca jelas, ikfa dibaca samar-samar, kemudian kolkolah dibaca memantul, mat dibaca panjang dan sebagainya. Jadi silakan dipahami dan dibaca bacaannya. Nomor 3. Peserta didik dapat menunjukkan isi kandungan Al-A'la yang paling sesuai. Nanti di sini kemungkinan yang akan keluar yaitu karena isi kandungan itu tidak jauh dari arti surat Al-A'la, maka nanti kalian juga harus paham artinya. Ya, paham artinya. Jangan cuma ayat 1 2 ayat, tapi kalian paham semua ayat itu berbicara tentang apa. Karena surat Al-A'la itu banyak berbicara tentang kita untuk bertasbih, ya, kemudian berdakwah, kemudian untuk menjelaskan kesempurnaan Allah atau keesaan Allah di situ. Itu kata kuncinya di situ. Tapi nanti untuk yang keluar itu tidak mungkin seperti itu. Tapi mungkin teks narasi yang menjelaskan bahwa contoh tersebut termasuk yang apa. Contoh kita itu melaksanakan mengingatkan teman kita sholat zuhur berjamaah di sekolah. Itu termasuknya apa? Apakah perintah berdakwah, apakah menjelaskan kesempurnaan Allah, apakah bertasbih dan sebagainya. Jadi kita harus tahu masuknya itu kemana. Selanjutnya nomor 4, disajikan gambar ini. Peserta didik dapat menentukan gambar yang menunjukkan sikap taat dalam ibadah sholat. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya dalam ibadah sholat, pasti gambarnya kalian tahu, tidak jauh-jauh dari sholat, entah itu berwudu, entah itu berdoa, dan sholat dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Di soal yang gampang yang nomor 4 ya. Nomor 5, beberapa pengertian dari iman kepada kodo dan kodar. Anak-anak sudah tahu arti iman itu apa? Iman itu artinya percaya atau yakin sepenuhnya terhadap kodonya Allah, kodarnya Allah. Karena kodo itu ketentuan Allah sejak zaman azali, sejak sebelumnya ada manusia. Kodo itu contohnya seperti kehidupan kita itu berapa lama di dunia, kelahiran, kematian dan sebagainya. Kalau qadar itu ada yang bisa dirubah, mualak dan mubram di situ. Ya, mualak yang bisa dirubah, mubram yang tidak bisa diubah. Nanti kemungkinan yang akan keluar di soal nomor 5 itu ada beberapa pengertian-pengertiannya di sini. Nanti mana yang termasuk dalam iman kepada qadar kita harus dipahami semuanya. Nah, nomor 6, peserta didik dapat menentukan narasi tersebut golongan kodo atau kodar.
Nomor 5 itu contoh pengertian dari kode dan kodar. Nomor 6 ini adalah narasi gambarannya. Ya, bisa jadi nanti ketika contoh soalnya itu seperti ini nih. Ketika kita mau lomba MAPJI misalnya, anak-anak kelas SD, kita ketika ingin juara itu kita harus apa? Apakah harus santai, apakah harus menyontek, apakah harus berusaha dengan keras. Nah, di situ ada contoh kode atau kodarnya di situ dengan cara usaha. Nah, di situ kan ada pembagiannya itu mualak atau mubram. Mana tuh yang takdir yang bisa diubah dengan usaha? Apakah mualaknya ataukah mubramnya? Dibaca lagi ya. Nomor 7. Disajikan teks, peserta didik dapat menyeleksi contoh hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ada hikmah-hikmah, contoh-contoh hikmah, mana yang termasuk dalam hikmah sesuai dengan takdirmu Allah. Gitu. Jadi kalian harus paham dulu kunci mubram dan mualak itu seperti apa. Nanti kalian bisa paham hikmah-hikmahnya. Lanjutnya lagi, nomor 8. Nanti peserta didik dapat menentukan pernyataan yang sesuai dengan salah satu sikap keyakinan kodo dan kodar. Nah, nanti nomor 8 ini itu sikapnya. Sikap yang sekiranya bakal keluar tentang kodo dan kodar itu seperti apa contohnya nantinya. Ya, jadi nanti kemungkinan itu contoh-contoh perilaku-perilakunya. Misalnya ketika manusia itu tahu kapan akan eh, meninggal misalnya, itu kira-kira akan seperti apa? Ataukah setiap manusia itu kan ditetapkan umur usianya tidak ada yang tahu. Nah, itu termasuk takdir takdir mubram yang kita harus apa? Apa mungkin kita rendah hati, sabar, ataukah kita marah? Jadi sikap tentang menghadapi takdir seperti apa. Oke, nomor 9. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian lingkungan yang dimaksud dengan benar. Nah, di sini yaitu kita materi kepeduli lingkungan. Ini materi yang sangat mudah bagi anak-anak kelas 6 karena sudah bisa memahami dengan benar. Di sini ada peduli lingkungan, kalian tahu sendiri itu peduli apa? Kita itu menjaga, membersihkan, merawat itu peduli terhadap lingkungan kita. Nanti yang keluar itu biasanya adalah ada istilah komponen abiotik dan biotik. Abiotik itu sesuatu yang bisa membantu manusia untuk hidup tapi bendanya tidak mati. Contoh batu, angin, udara dan sebagainya. Kalau biotik itu kita makhluk hidupnya, tumbuhan, hewan, manusia sendiri, kemudian mikroba dan sebagainya itu yang biotiknya di situ. Itu yang kemungkinan keluar karena di sini jenis-jenisnya ya. Nomor 10 terakhir yaitu Al-Qur'an berkaitan dengan konsep peduli lingkungan. Nah, kita mengidentifikasi ayat dengan benar di situ. Nah, di sini kemungkinan ayatnya itu ayat Al-Qur'an atau mungkin nanti bisa jadi artinya. Biasanya itu ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa adanya kerusakan di darat dan di laut itu karena tangan-tangan manusia itu sendiri. Nah, Allah itu membiarkan agar manusia itu bisa merasakan dampak dari kerusakan itu. Nah, nanti kalian bisa lihat pilihannya mana yang mungkin sesuai dengan arti ayat tersebut atau mungkin arti ayat yang lainnya. Nanti kalian sesuaikan dengan ayat yang keluar di soal asas nanti. Oke, mungkin itu dulu 10 kisi-kisi yang bisa Pak Hanan jelaskan. Silahkan kalian sudah masuk di kelas 6, bentar lagi kalian akan menempuh ke SMP. Di sini Pak Hanan berpesan kepada kalian semuanya, terus belajar dengan sungguh-sungguh karena apa? Karena sukses itu adalah kalian yang ambil sendiri. Kita tidak bisa membayar kesuksesan itu. Kalau ingin sukses kita harus siap capek dulu. Jangan lupa belajar dan utamakan ibadah kepada Allah dan kepada orang tua kita. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah dan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, dan komen, terutama ke teman-teman kalian di kelas 6. Semoga lancar ujiannya dan mendapatkan nilai yang baik sesuai dengan harapan kalian. Allahumma amin. Terima kasih dari Pak Hanan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.